Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam, selamat datang di kelas Manajemen Konstruksi Penjadwalan. Sebelumnya perkenalkan nama aku Teguh Priyono, panggil aja Kak Teguh. Salam kenal semuanya. Selamat datang di kelas pertama kita terkait manajemen konstruksi di khususnya penjadwalan. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa pertemuan ke depan. Kita akan membahas tentang materi-materi yang sifatnya teoritis, experiences, dan praktikal. Jadi teman-teman boleh bertanya apapun itu selama ruang lingkupnya masih dalam materi kami atau materi kita hari ini. Oke, saya akan share terlebih dahulu materinya. Oke, udah kelihatan ya. Jadi materi kita hari ini tuh, wait. Oke, jadi materi kita yang pertama adalah tentang manajemen jadwal proyek konstruksi. Eh, Oke, jadi apa saja yang akan kita pelajari pada manajemen konstruksi ini? Yang pertama adalah tentang manajemen proyek. Yang kedua adalah proyek konstruksi. Yang ketiga adalah manajemen jadwal proyek. Dan yang keempat adalah manfaat penjadwalan yang baik. Dan yang kelima adalah project scheduler. Kita melangkah ke materi yang pertama yaitu manajemen project. Jadi manajemen project secara umum melibatkan berbagai aspek knowledge atau aspek knowledge areas. Jadi menurut Project Management Institute atau biasa disingkat dengan PMI, aspek-aspek tersebut adalah intinya mulai dari project scope, lingkup, jadwal, biaya, kualitas, dan integrasi project. Sementara itu, aspek-aspek pendukungnya seperti sumber daya manusianya, komunikasinya, resikonya, serta pemangku kepentingan atau stakeholder. Terlihat bahwa jadwal adalah salah satu aspek inti dari manajemen project. Makanya kita harus concern terhadap jadwal itu. Jadi manajemen project adalah pendekatan terstruktur untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan menyelesaikan sebuah project yang efisien dan efektif. Tujuan utama dari manajemen project adalah 8 manajemen project untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam batas waktu, anggaran, dan sumber daya yang tersedia dan yang telah kita sediakan lebih awal sesuai dengan perencanaan. Tentunya ini melibatkan sejumlah aktivitas yang berfokus pada pengorganisasian yang tentunya kita harus memanage sumber daya manusianya, pengendalian, bagaimana kita mengendalikan proyek tersebut sampai akhir itu akan selesai, dan koordinasi berbagai aspek-aspek proyek. Jadi beberapa elemen kunci dalam manajemen proyek meliputi yang pertama adalah perencanaan. Jadi perencanaan, merencanakan proyek dengan menetapkan tujuan, menetapkan ruang lingkup atau skop, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, dan membuat jadwal kerja. Jadi kita melakukan perencanaan yang baik, mulai dari bagaimana menentukan tujuannya, ruang lingkupnya, mengidentifikasi sumber daya yang akan kita perlukan di kemudian hari, dan tentunya kita menyusun jadwal, tanda kutip jadwal kerjanya. Jadi perencanaan yang baik adalah bagaimana kita melakukan perencanaan terhadap jadwal itu sendiri. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Jadi pelaksanaan adalah rencana proyek atau implementasi atau melaksanakan rencana proyek dengan mengalokasikan sumber daya. Sumber daya itu bukan hanya sekedar apa namanya sumber daya manusianya, tapi juga termasuk resource. Resource itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut di manajemen konstruksi, mengkoordinasikan tim dan menjalani tugas sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Selanjutnya adalah tahapan pengendalian. Jadi
bagaimana mengawasi perkembangan proyek secara berkala untuk memastikan bahwa proyek kita berjalan sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, apa yang kita inginkan, dan apa yang telah kita rencanakan. Seperti itu. Habis itu adalah pengukuran kinerja. Jadi menilai sejauh mana proyek yang telah mencapai tujuan dan mengukur kinerja proyek termasuk dalam hal biaya, waktu, dan kualitas. Jadi memang beberapa hal-hal penting seperti biaya, waktu, dan kualitas itu perlu dikontor lebih awal dalam hal perencanaan. Selanjutnya adalah penutupan. Bagaimana kita mengakhiri proyek dengan cara yang terstruktur, termasuk menyelesaikan semua tugas akhir, menutup akun-akun, mengevaluasi pembelajaran dari proyek tersebut, menyelesaikan dokumen-dokumen penunjang, segala yang sifatnya penutup, dan akhirnya kita nggak berkaitan dengan proyek itu lagi. Jadi manajemen proyek dapat diterapkan dalam berbagai jenis proyek, baik yang bersifat fisik, seperti pembangunan gedung, infrastruktur, ataupun teknologi informasi, maupun yang bersifat non-fisik, seperti pengembangan perangkat lunak, penelitian, atau acara-acara khusus. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai hasil proyek yang sukses dalam hal kualitas, waktu, dan anggaran yang telah ditetapkan. Jadi adapun fungsi-fungsi dari manajemen proyek yang pertama adalah perencanaan. Jadi ini adalah langkah awal dan salah satu fungsi terpenting dalam manajemen proyek. Pada tahap perencanaan, manajer proyek dan timnya merencanakan seluruh proyek, termasuk menetapkan tujuannya, menentukan atau mengidentifikasi ruang lingkupnya, menentukan sumber daya yang diperlukan, membuat jadwal kerja, dan merencanakan anggaran atau dalam hal ini biasanya kita dalam proses penentuan rencana anggaran pengeluaran. Habis itu dilanjutkan dengan pelaksanaan atau execution. Setelah perencanaan selesai, proyek dimulai dengan melaksanakan rencana yang telah disusun. Boleh dibagi dalam beberapa tahap untuk memudahkan kita dalam hal mengontrol pengeluaran. Melibatkan pengalokasian sumber daya yang saya maksud adalah bisa jadi finansial, perekrutan tim atau pengadaan pekerja di lapangan, dan pelaksanaan tugas sesuai dengan jadwal. Ini tentunya dilakukan melewati tahap rapat atau misalnya kita biasanya aku sistem rekomendasinya adalah kick off. Jadi pre-kick off biasanya dilakukan pada saat execution step-nya seperti itu. Selanjutnya ada tahapan pengendalian yaitu monitoring dan controlling. Fungsi ini melibatkan pemantauan proyek secara berkala untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau apa yang kita rencanakan. Jika ada perubahan atau masalah yang muncul di kemudian hari atau di tengah-tengah proyek berjalan, manajer proyek harus mengidentifikasinya dan bertanggung jawab untuk mengambil tindakan yang sifatnya korektif atau dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pengendalian juga mencakup pengukuran kinerja proyek dan pelaporan kepada pemangku kepentingan. Jadi berapa progres biasanya kita evaluasi dengan menggunakan S-curve atau kurva S. Selanjutnya adalah pengukuran kinerja atau performance measurement. Jadi, melibatkan pengukuran sejauh mana proyek telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal biaya, waktu, dan kualitas. Jadi, ini merupakan tiga komponen penting yang perlu kita kontrol supaya proyek kita berhasil, yaitu biaya, waktu, dan kualitas. Jadi, pengukuran kinerja membantu untuk menilai apakah proyek berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, atau apa yang kita rencanakan. Yang tidak kalah pentingnya adalah communication atau komunikasi. Jadi manajer project bertanggung jawab untuk menjalankan komunikasi yang efektif antara tim project dan pemangku kepentingan lainnya. Kenapa ini penting? Karena kita melibatkan beberapa pelaporan status project, pertemuan project, dan komunikasi yang secara umum untuk memastikan bahwa pemahaman yang jelas dan berbagi informasi yang tepat waktu terkait perkembangan proyek yang telah kita laksanakan.
Dan yang keenam merupakan penutupan atau closure. Jadi setelah proyek selesai dan tujuan kita telah tercapai, proyek harus ditutup secara resmi. Biasanya pada proses penutupan ini biasanya kita melakukan penyelesaian tugas akhir, menutup akun-akun kalau misalnya kita web based ataupun misalnya akun-akun yang nggak web based. Habis itu mengevaluasi pembelajaran dari proyek, merilis sumber daya yang digunakan eh, selama proyek. Jadi penutupan itu merilis bagaimana untuk dievaluasi di kemudian hari. Selanjutnya adalah manajemen risiko. Jadi fungsi manajemen proyek itu yang terakhir adalah manajemen risiko atau risk management. Jadi manajemen risiko adalah fungsi yang berfokus pada identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko-risiko yang dapat mempengaruhi proyek. Tentunya melibatkan upaya untuk mengurangi dampak risiko negatif atau dampak-dampak yang menyebabkan adanya keterlambatan atau kita dapat memanfaatkan peluang-peluang positif tersebut di kemudian harinya. Jadi semua fungsi ini harus dijalankan dengan cermat, dengan koordinasi yang tentunya baik oleh manajer proyek dan timnya. Jadi manajemen project membantu mengelola sumber daya, resiko, dan kendala lainnya agar proyek kita dapat selesai tepat waktu dan tujuan apa yang kita inginkan itu tujuannya tercapai. Tentunya juga dalam hal mengontrol yang namanya cost, eh, quality and time, waktu, kualitas, dan biayanya. Terus apa saja tujuan manajemen project? Jadi yang pertama adalah menyelesaikan project tepat waktu. Jadi salah satu tujuan paling penting untuk menjadwalkan project adalah menyelesaikan project sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kenapa penting? Karena untuk memastikan proyek tidak melampaui tenggat waktu dan menghindari penundaan yang dapat mempengaruhi hasilnya. Nanti kita akan bahas kenapa mesti kita mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya adalah mengelola anggaran dengan efisien. Manajemen proyek bertujuan untuk mengelola anggaran agar itu bisa menjadi efisien, sehingga proyek dapat selesai dalam batas atau skop atau ruang lingkup biaya yang telah ditetapkan lebih awal. Ini melibatkan pemantauan pengeluaran, pengendalian biaya, dan pengalokasian sumber daya manusianya maupun sumber daya lainnya agar itu bisa jadi efisien. Selanjutnya adalah mengelola anggaran dengan efisien. Jadi, bagaimana kita mengelola biaya secara efisien sehingga itu tentunya bisa mencapai hasil yang maksimal dan tidak menimbulkan adanya over budget di kemudian hari sehingga kita mengadakan manajemen project ini untuk mengelola anggaran agar hasilnya bisa jadi efisien. Selanjutnya adalah kita bisa tujuan lainnya adalah mencapai ruang lingkup yang ditetapkan. Jadi tujuan ini melibatkan pencapaian seluruh ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam proyek. Manajemen proyek harus memastikan semua pekerjaan yang diperlukan itu tercapai tujuannya dengan baik, baik dari hal kualitas, cost-nya, dan tentunya kita tidak boleh melupakan kualitas karena kualitas itu relate terhadap kepuasan pelanggan yang akan kita bahas eh, beberapa tujuan berikutnya. Selanjutnya adalah menghasilkan kualitas yang memuaskan. Jadi manajemen project selain itu juga bertujuan untuk menghasilkan produk atau layanan dengan kualitas yang memuaskan, kualitas yang benar-benar high quality. Jadi memastikan bahwa produk ataupun hasil kerja ataupun jasa ataupun layanan yang kita lakukan itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dari lebih awal, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan lebih awal. Selanjutnya adalah mengelola resiko yang efektif. Jadi tujuan ini mencakup identifikasi, evaluasi, dan mengelola resiko-resiko yang dapat mempengaruhi proyek. Manajemen proyek harus
dapat mengurangi dampak risiko negatif dan meningkatkan adanya peluang yang positif terhadap proyek tersebut, baik dalam hal biaya, waktu, dan seterusnya. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah mengkoordinasikan tim dan sumber daya. Jadi tujuan lainnya ini memberikan koordinasi yang cukup efektif, cukup transparan, terbuka, transparan, yang benar-benar memberikan bahwa dampak ini berlaku untuk semua pekerja, semua tim yang tergabung dalam proyek. Selanjutnya adalah berkomunikasilah dengan efektif atau mengkomunikasikan dengan efektif. Jadi tujuan ini melibatkan beberapa komunikasi yang efektif antar semua pihak yang terlibat dalam proyek. Jadi komunikasi yang baik dapat membantu dengan pemahaman-pemahaman yang jelas, menjelaskan hal-hal yang penting, menjelaskan hal-hal yang sifatnya implementatif dengan bahasa yang sederhana, tentunya melakukan beberapa tindakan-tindakan yang transparan seperti itu. Selanjutnya adalah memenuhi kepuasan user ataupun kepuasan pelanggan ataupun kepuasan pemangku kepentingan. Jadi manajemen project bertujuan untuk memenuhi atau melebihi harapan pemangku atau out of expectation-nya user ataupun pemangku kepentingannya. Kenapa kenapa ini mesti dilakukan? Supaya mereka dapat melakukan jasa kami atau jasa kita di kemudian hari. Tentunya tujuan manajemen proyek kita dapat mengembangkan pembelajaran. Jadi proyek dapat menjadi sumber pembelajaran yang berharga. Tujuan ini mencakup pengumpulan pelajaran dari proyek-proyek yang sukses maupun tidak sukses untuk meningkatkan performance manajemen proyek kita di masa yang akan datang. Seperti itu. Selanjutnya adalah penutupan yang teratur atau terstruktur. Jadi proyek ini harus ditutup dengan cara yang terstruktur, resmi setelah tugasnya selesai. Tujuan ini mencakup penutupan akun-akun, evaluasi kinerja, pencapaian, catatan proyek. Jadi demikian kita membahas tentang tujuan, tentunya apa yang kita ingin capai tujuan-tujuan ini dapat mengontrol keberhasilan proyek kita, dapat memastikan bahwa keberhasilan proyek kita bisa sesuai dengan ekspektasi atau harapannya kita di kemudian hari. Oke, let's next. Selanjutnya aku akan berikan kesempatan kepada teman-teman untuk melakukan pertanyaan dalam 1 menit. Teman-teman boleh catat di komen atau nanti kalau misalnya belum terpikirkan boleh ditanyakan, dicatat aja, boleh ditanyakan di sesi berikutnya. Oke, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu di proyek konstruksi. Jadi, proyek konstruksi adalah salah satu bidang khusus dari manajemen proyek umum. Dari gambar di atas ini, sorry, aku belum melampirkan gambarnya. Jadi, eh, bahwa proyek konstruksi ditambahkan lagi beberapa aspek, seperti aspek kesehatan,
Aspek keamanan, keamanan dan lingkungan, itu biasa kita singkat dengan HSSE atau Health, Safety, Security, and Environmental. Serta finansial. Jadi dengan demikian terdapat 14 aspek yang harus dikuasai oleh manajer proyek konstruksi. Jadi proyek konstruksi memang cukup rumit. Pertama, itu melibatkan lebih banyak orang, bahkan melibatkan banyak pihak, antara lain mulai dari pemilik proyek, pengelolanya, konsultan perencana yang merencanakan, konsultan pengawas yang mengawas kinerjanya kontraktor, kontraktor sebagai pelaksana, subkontraktor yang biasanya dipekerjakan oleh kontraktor ataupun vendor-vendor, supplier atau penyedia material-material konstruksinya, para pekerja, dan sebagainya. Kedua adalah proyek konstruksi umumnya memakan waktu yang panjang, beberapa bulan, biasanya 3 sampai 6 bulan ataupun berbulan-bulan tergantung dari kompleksitas proyeknya. Ketiga adalah kegiatan proyek konstruksi berskala besar dan bersifat sekali jalan tidak terulang kembali. Ini berlainan dengan manajemen produksi. Kalau manajemen produksi kan biasanya dilakukan berulang kali, tapi konstruksi dia sekali jalan, sekali selesai. Jadi memang tidak akan diulang seperti itu. Karena pengulangan menyebabkan adanya keterlambatan. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam perencanaan tahap konseptual project. Jadi yang pertama kita lakukan adalah identifikasi kebutuhan dan peluang. Mulai dari kebutuhan bisnisnya atau masalah yang akan dipecahkan oleh project. Kita dapat meninjau peluang yang ada dan ide-ide yang memungkinkan untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Yang dilanjutkan dengan preliminary feasibility study, di mana kita melakukan ini untuk mengevaluasi apakah proyek ini layak secara finansial, teknis, dan praktis. Yang tentunya kita dapat meninjau faktor-faktor seperti biaya awal, terus potensi pengembalian investasi atau ROI, resiko, dan dampak lingkungan pada proyek tersebut. Yang ketiga adalah perumusan konsep proyek. Jadi bentuk konsep proyek yang mencakup tujuan utama, ruang lingkup awal, sumber daya yang mungkin diperlukan, dan manfaat-manfaat yang diharapkan di kemudian hari. Tidak lupa pula kita mendiskusikan konsep proyek ini dengan pemangku kepentingan. Jadi bagaimana kita melihat bahwa identifikasi pemangku kepentingan itu juga penting, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena memang mereka lah yang akan memberikan insight atau pandangan lain dalam hal ini. Selanjutnya yang kelima adalah analisis resiko awal. Jadi melakukan analisis resiko awal untuk mengidentifikasi potensi resiko yang mungkin terkait pada tahap proyek konseptual. Jadi mengidentifikasi strategi, mitigasi, ataupun tindakan korektif yang bisa kita rumuskan di awal untuk mengurangi resiko tersebut. Seperti itu. Selanjutnya adalah penyusunan proposal konseptual. Jadi tahap ini digunakan untuk meminta persetujuan awal dan dukungan dari pemangku-pemangku kepentingan secara normatif atau ditandai dengan adanya dokumen-dokumen seperti itu. Yang kemudian dilakukan evaluasi dan persetujuan. Jadi setelah mendapatkan masukan dan persetujuan awal, rencanakan untuk melanjutkan proyek ke tahap berikutnya yaitu perencanaan lanjut atau studi kelayakan yang lebih mendalam jika diperlukan. Adapun pada tahapan proyek konstruksi biasanya dilakukan dengan pengadaan pelelangan. Jadi apa itu pengadaan pelelangan? Adalah proses yang digunakan untuk memilih penyedia jasa atau kontraktor yang akan yang akan melaksanakan suatu proses proyek konstruksi melalui proses penawaran terbuka. Nah, biasanya dilaksanakan di LPSE yang dibuat oleh
PU. Jadi yang pertama adalah perencanaan pengadaan. Jadi kita perlu mengidentifikasi kebutuhan proyek dan menentukan persyaratan teknis dan non-teknis yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa ataupun kontraktor. Menentukan jenis pelelangan yang akan, misalnya pengelelangannya sifatnya terbuka, terbatas, ataupun negosiasi langsung. Ini beda-beda. Nah, sesuai dengan peraturan dan kebijakan organisasi, misalnya swasta, eh, mandiri di tempat dia tidak melewati LPS, dia biasanya menggunakan negosiasi langsung seperti itu. Selanjutnya adalah pembuatan dokumen tender RFP dan RFQ. Apa itu RFP? Adalah Request for Proposal dan Request for Quotation yang berisi deskripsi proyek, persyaratan teknis, jadwal, kriteria penilaian dan persyaratan-persyaratan kontrak. Selanjutnya, memastikan bahwa dokumen tender mencakup semua informasi yang diperlukan dalam pemilihan penyedia jasa ataupun kontraktor. Yang dilakukan dengan pengumuman. Jadi kita melakukan pengumuman setelah dievaluasi, setelah siap untuk dilelangkan. Kita mengumumkan pengelelangan ini dalam bentuk web based. Jadi biasanya kalau di Indonesia di web based. Jadi kita mengumumkan kepada calon penyedia jasa ataupun kontraktor yang potensial melalui berbagai saluran seperti web organisasi ataupun web-web lainnya. Biasanya kita sebut dengan LPSE. Tentunya ditetapkan berdasarkan batas waktu untuk penyampaian penawaran. Setelah itu dilakukan penyampaian penawaran. Jadi calon-calon yang sifatnya potensial, kontraktor yang potensial harus menyampaikan penawaran sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen tender. Memastikan bahwa penawaran diajukan dalam format yang benar dan lengkap tentunya, sesuai dengan persyaratan-persyaratan ataupun ketentuan yang dilakukan lebih awal. Selanjutnya adalah evaluasi penawaran. Jadi setelah kita melakukan penyampaian atau submit penawaran, itu dievaluasi. Jadi tahapan ini bentukannya sebuah komite evaluasi yang terdiri dari ahli-ahli proyek dan orang-orang yang memiliki pengetahuan teknis yang sesuai dengan skop proyek atau ruang lingkup proyek tersebut. Yang kemudian ditinjau dan dievaluasi setiap penawaran berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam dokumen-dokumen tender yang telah ditetapkan. Setelah itu, dilakukanlah pengumuman pemenang. Jadi setelah evaluasi selesai, diumumkanlah penyedia jasa ataupun kontraktor yang terpilih sebagai pemenang pelelangan yang telah dinilai oleh ekspertis tadi. Selanjutnya adalah negosiasi kontrak. Ini pun jika diperlukan ya. Jadi dilakukan negosiasi kontrak. Nah, biasanya penyedia jasa dan kontraktor yang terpilih memastikan bahwa semua ketentuan dan persyaratan kontrak telah dibahas dan disetujui. Jadi biasanya ini dilakukan namanya negosiasi. Setelah diumumkan kemenangannya, biasanya diminta pembuktian atau apa dan seterusnya yang benar-benar valid datanya. Kemudian dilaksanakan penandatangan kontrak kepada penyedia jasa ataupun kontraktor yang terpilih, sehingga kontraktor ini dapat melaksanakan proyek. Jadi pengadaan pengelelangan proyek seperti itu di bidang konstruksi.
Oke, selanjutnya adalah manajemen jadwal proyek. Jadi jadwal adalah salah satu aspek yang harus ditangani. Terkadang ada proyek yang jadwalnya agak longgar, misalnya konstruksi mall yang masih menunggu pembelinya. Akan tetapi, ini lebih sebagai pengecualian daripada norma. Pada umumnya, proyek konstruksi menuntut jadwal yang ketat dan harus selesai tepat waktu karena bangunan akan segera dimanfaatkan. Misalnya perkantoran atau mal yang akan segera beroperasi, pabrik akan segera berproduksi, rumah yang akan segera ditempati. Karena itu, jadwal harus dapat dikendalikan dan harus selesai tepat waktu. Untuk memastikan ketepatan waktu selesainya pekerjaan, dalam kontrak proyek sering tercantum klausal denda keterlambatan. Jadi kalau misalnya ada yang memberikan concern, memberikan perhatian lebih kepada penyedia jasa yang akan lalai nantinya, itu diberikan klausal denda keterlambatan. Jadi menurut pasal 120 Peraturan Presiden atau Perpres nomor 54 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keterlambatan kontraktor atau penyedia jasa yang tidak disertai alasan yang cukup dapat dikenai denda keterlambatan sebesar 1% per hari. Apabila denda ini mencapai batas maksimum 5%, ya maksimum 5%, yaitu sebesar jaminan pelaksanaan, maka kontrak dapat dibatalkan secara sepihak dan sebagai sanksi, kontraktor dan penyedia jasa akan dimasukkan ke dalam daftar hitam serta tidak boleh mengikuti tender berikutnya. Makanya itu pentingnya jadwal project karena memang ada sifat sistem denda dalam manajemen jadwal project ini sendiri. Oke, selanjutnya bagaimana pentingnya menjadwalkan project itu sendiri. Jadi yang pertama adalah perencanaan yang lebih baik. Wait. Jadi perencanaan yang lebih baik merupakan hal yang penting. Kenapa penjadwalan proyek memungkinkan tim proyek untuk merencanakan dan mengorganisasikan pekerjaan dengan baik untuk sebelumnya. Jadi eh, good eh, plan itu inline dengan good result. Jadi teman-teman boleh melakukan perencanaan. Jadi kenapa penting? Jadi yang pertama adalah beberapa alasannya. Jadi yang pertama adalah perencanaan yang lebih baik. Jadi kenapa kita melakukan penjadwalan? Karena kita membutuhkan perencanaan yang lebih baik. Selanjutnya adalah pengelolaan sumber daya. Dengan jadwal yang disusun dengan baik, tim proyek dapat mengklasifikasikan atau mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Ini biasanya aku lakukan pada saat menyusun rencana anggaran pengeluaran. Karena memang kita bisa dapat menentukan tahapannya, apa yang biasa kita bentukkan pertama, dan apa yang melewati jalur kritis, dan jalur kritis kita akan bahas. Jadi dengan jadwal atau penjadwalan yang tepat, resiko kekurangan sumber daya atau penumpukan sumber daya dapat diminimalkan. Selanjutnya adalah pengendalian waktu dan biaya. Bagaimana kita mengendalikan waktu agar dia tetap track sesuai dengan yang kita rencanakan. Dan biaya yang kita bisa kendalikan eh, agar pengeluaran yang tidak berlebih tak terduga juga di kemudian hari seperti itu. Selanjutnya adalah perhitungan rencana resiko. Jadi penjadwalan memungkinkan tim proyek untuk mengidentifikasi dan mengukur resiko potensial yang mungkin mempengaruhi proyek. Dengan mempengaruhi atau dengan mengetahui kapan resiko itu muncul,
Kita juga dapat merencanakan strategi mitigasinya seperti apa, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kepatuhan terhadap kontrak dan persyaratan. Jadi, eh, penjadwalan dapat membantu memastikan bahwa proyek mematuhi persyaratan kontrak. Jadi intinya adalah perencanaan yang baik. Jadi ketika kita melakukan proses perencanaan, kita harus patuh terhadap kontrak dan persyaratan, baik itu spesifikasi, baik itu hal-hal yang sifatnya tetap merujuk ke situ seperti itu. Jadi yang selanjutnya adalah perbaikan komunikasi. Penjadwalan memberikan alat komunikasi yang jelas terhadap semua pihak yang terlibat dalam proyek. Jadi misalnya manajer proyek dengan timnya, manajer proyek dengan pemangku kepentingan, pihak user. Selanjutnya adalah meningkatkan produktivitas. Jadi penjadwalan yang baik dapat meningkatkan produktivitas karena pekerjaan dapat terorganisir, dapat terstruktur. Tugas yang tidak perlu itu kita dapat menghindarinya. Hal ini juga menghindari waktu terbuang karena adanya penundaan dan perubahan yang tidak terencana. Yang kedelapan adalah pemantauan kemajuan. Jadi penjadwalan memberikan em, kemungkinan pemantauan yang teratur terhadap kemajuan proyek. Ini membantu dalam pemantauan terhadap proyek yang berada pada jalur yang benar dan memungkinkan perbaikan segera jika terjadi masalah di kemudian hari. Wait. Selanjutnya adalah penyusunan prioritas. Jadi penjadwalan membantu dalam menentukan prioritas tugas dan proyek yang lebih penting. Ini juga dapat membantu dalam alokasi sumber daya secara bijaksana. Yang kemudian adalah penjadwalan proyek juga dapat memberikan dampak peningkatan kepuasan pelanggan. Jadi ketika kita memberikan serve hal yang terbaik, tentunya juga akan menghasilkan ibarat kata kita pesan ojol ataupun apa namanya pesan makanan lewat ojol misalnya itu kan tentunya bagaimana mereka melakukan tugasnya dengan baik itu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan seperti itu. Jadi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penjadwalan proyek? Yang pertama adalah kompleksitasnya. Jadi semakin kompleks, semakin mempengaruhi penjadwalan proyek. Jadi ketika kompleks itu biasanya dia harus membutuhkan lebih rinci dan waktu yang lebih lama untuk menyusunnya. Selanjutnya adalah sumber daya manusianya. Ketersediaan sumber daya manusia, kualifikasi, apalagi terlebih jika itu berada di situasi ataupun wilayah yang eh, sifatnya kurang dijangkau oleh manusia yang memang memiliki skill itu gitu loh. Itu makanya perlu dilakukan penjadwalan yang penting. Jadi sumber daya fisik, ketersediaan peralatan, mesin, bahan, itu juga faktor yang mempengaruhi ketika kita melakukan pembelian material di luar pulau ataupun di luar area proyek itu berlangsung. Itu tentunya berdampak kepada penjadwalan karena memang membutuhkan waktu terlebih di daerah yang belum memiliki misalnya batching plan untuk mempercepat progres ataupun pabrik ataupun toko-toko bangunan yang relevan. Selanjutnya adalah lingkungan eksternal, which is adalah cuaca ya. Jadi peraturan pemerintah, perubahan pasar yang mempengaruhi penjualan proyek. Cuaca buruk itu sangat mempengaruhi dan itu sudah jelas nyatanya. Pemangku kepentingan, jadi stakeholders, keinginan atau perubahan yang diajukan oleh pemangku kepentingan seperti kliennya, usernya dapat mempengaruhi penjadwalan. Jadi perubahan desain secara tiba-tiba itu tentunya mempengaruhi penjadwalan proyek karena memang tidak termasuk dalam
perencanaan kita. That's why kita melakukan yang namanya penjadwalan fleksibilitas dan adaptif terhadap perubahan. Selanjutnya adalah kualitas perencanaan awal. Jadi misalnya kualitas perencanaan awalnya baik, berarti penjadwalan kita juga akan baik. Seperti itu. Akan sesuai dengan rencana yang telah kita tentukan tentunya. Selanjutnya adalah prioritas proyek. Jika ada proyek-proyek lainnya dalam organisasi yang memiliki prioritas yang lebih tinggi atau jika terdapat konflik sumber daya dalam dengan proyek lain, misalnya dalam hal penyediaan material, alat maupun pekerja-pekerja seperti itu. Selanjutnya adalah perubahan lingkup. Jadi perubahan dalam lingkup proyek yang tidak terencana dan tidak terduga juga mempengaruhi seperti apa. Jadi perubahan ini menyebabkan adanya penambahan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Misalnya ada kemauan user yang tiba-tiba nambah ini, nambah itu, tentunya itu berpengaruh kepada penjadwalan. Selanjutnya adalah ketergantungan antar tugas. Jadi ketergantungan antar tugas, hubungan antar tugas misalnya, itu juga cukup mempengaruhi karena ketika kita tidak menyelesaikan tugas yang tergantung dengan tugas sebelumnya, otomatis itu akan mengalami keterlambatan, which is adalah pengaruhnya terhadap penjadwalan proyek. Selanjutnya adalah manajemen resiko. Jadi pemantauan dan manajemen resiko yang baik dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah dan mengambil tindakan yang korektif untuk di kemudian hari. Faktor lain yang mempengaruhi adalah teknologi dan perangkat lunak. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi-teknologi yang sekarang ada seperti BIM, Microsoft Project, ataupun Primavera P6, dan perangkat-perangkat lunak itu cukup mempengaruhi eh, apa namanya eh, penjadwalan proyek kita di kemudian hari. Oke, jika ada pertanyaan, saya akan berikan lagi 1 menit waktunya untuk teman-teman bisa bertanya dan memikirkan pertanyaan apa yang kira-kira timbul di kemudian saat ini. Oke, waktunya 1 menit. Saya mulai dari sekarang. Oke, ini subjudul kedua kita dari yang terakhir. Jadi, yang pertama adalah manfaat penjadwalan. Tentunya manfaat penjadwalan banyak sekali. Suatu studi yang dilakukan oleh Griffith pada tahun 2005 menyimpulkan bahwa proyek yang memakai teknik penjadwalan menampakkan kinerja proyek yang lebih baik, which is adalah manfaatnya. Jadi ketika kamu atau teman-teman menggunakan teknik-teknik ataupun beberapa metode-metode penjadwalan, tentunya akan memberikan hasil yang lebih baik jika itu kita implementasikan juga dengan baik. Pengaplikasian yang makin dini dalam siklus kehidupan proyek berdampak positif dan signifikan terhadap keberhasilan proyek. Proyek yang menggunakan tingkat definisi jadwal tertinggi saat otorisasi mencapai biaya 8% lebih rendah dan 13% lebih cepat dari proyek yang hanya menggunakan jadwal petanda ataupun milestone schedule. Untuk pembahasan milestone schedule kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya.
Jadi penjadwalan proyek yang efektif memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan proyek. Untuk menjaga proyek tetap pada jalurnya, pada petnya, maka perlu diatur kerangka yang realistis, baik waktu maupun biayanya. Menetapkan sumber daya dengan tepat dan mengelola kualitas untuk mengurangi kesalahan pekerjaan. Jangan tipikal kerjanya misalnya bangun bongkar itu sangat mengurangi waktu. Tentunya dengan menerapkan metode-metode penjadwalan, kita biasanya menghasilkan pengurangan biaya dan peningkatan kepuasan pelanggan yang related terhadap biaya dan kualitas. Selanjutnya adalah project scheduler. Jadi, apa itu project scheduler? Jadi, project scheduler itu biasanya dilakukan oleh manajer project ataupun jajaran di bawahnya berdasarkan perintah manajer project. Biasanya kalau di aku, project schedulernya itu adalah orang lapangan. Kenapa? Karena memang supervisor yang akan mengevaluasi itu. Jadi untuk proyek yang besar dapat ditugaskan pada satu atau dua orang khusus, yaitu namanya penjadwal proyek ataupun project scheduler. Bahkan di negara baju itu ada asosiasinya yang sudah mensyaratkan sertifikasinya. Namun di Indonesia belum seperti itu. Tapi ditakutkan di kemudian hari akan memberikan dampak terhadap itu. Oke, sampai sini materi kita hari ini untuk di sesi pertama ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silakan teman-teman bertanya di kolom komentar ataupun dicatat. Nanti kita akan bahas di sesi kedua. Oke, saya cukupkan untuk hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And thank you semuanya.